Saya akan menjelaskan kedua spesies dari filum Acanthocephala, yaitu Radinorhynchus pristis dan juga Echinorhynchus salmonis. Radinorhynchus pristis memiliki tubuh berbentuk silindrik memanjang. Untuk individu jantan memiliki panjang berkisar antara 8 hingga 13 mm dan lebar 0,4 hingga 0,8 mm. Sedangkan untuk individu betina memiliki panjang 23 hingga 35 mm dengan lebar 0,6 hingga 0,8 mm. Radinorhynchus memiliki siklus hidup indirect cycle atau tidak langsung, di mana pada fase larva ia hidup pada inang antara dan pada fase dewasa ia berada pada inang definitif. Spesies ini merupakan endoparasit. Pada fase infektif dapat disebut sebagai sistasan yang dapat membentuk sis. Secara morfologi hampir sama dengan cacing dewasa, namun berbeda pada ukuran dan perkembangan organ seksualnya. Pada saat ia larva, cacing ini akan hidup pada eupausit seperti halnya Nyctipanes causi. Predileksi dari parasit ini ada pada saluran pencernaan ikan, khususnya pada bagian usus. Radinorhynchus pristis telah menginfeksi ikan Euthinus aleteratus dan Katsuonus pelamis dengan prevalensi 26% dan 80%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Echinorhynchus salmonis. Cacing atau parasit ini pada individu jantan memiliki panjang 7 hingga 9 mm, sedangkan pada individu betina memiliki panjang 14 hingga 18 mm. Bentuk tubuhnya pipih dan silindris. Selain itu, juga terdapat rongga di dalam tubuhnya. Echinorhynchus salmonis memiliki proboscis pada bagian anterior yang berupa kait-kait sejumlah 26 hingga 32 buah. Echinorhynchus salmonis melibatkan arthropoda sebagai inang antara dan vertebrata sebagai inang definitifnya. Telur yang berada di perairan bebas mengandung larva akantor dan dimakan oleh amphipod dan berkembang menjadi larva akanthella. Kemudian akanthella berkembang menjadi sistasan yang merupakan fase infektif dari cacing. Inang definitif yang memakan arthropoda menyebabkan sistasan berkembang dalam tubuh inang definitif menjadi cacing dewasa. Rata-rata 50% atau lebih Echinorhynchus salmonis terkonsentrasi di daerah paling belakang dari usus. Dilaporkan Echinorhynchus salmonis seringkali menyerang ikan laut. Namun, akhir-akhir ini juga kerap ditemui pada ikan air tawar maupun ikan air payau, contohnya ikan Cotus cognatus dan lainnya.